orang tidak menemukan ide seperti kita. Itu bisa loh, itu rezeki. Itu rezeki teman-teman sekalian. Nah, bagaimana caranya mengundang ide supaya masuk ke dalam diri kita? Itu adalah kita. Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, pencerahan, tutorial, motivasi untuk kalian mendapatkan kesuksesan yang berkah tentunya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, aku ingin memberikan sharing tentang bagaimana cara meramaikan lapak usaha kita, ya. Ini masih dalam tema mengundang rezeki, ya. Di video sebelumnya saya memberikan informasi atau sharing bagaimana cara kita mengundang rezeki masuk ke tempat usaha kita, masuk ke rumah kita, ya. Nggak hanya di tempat usaha kita, cuman juga masuk ke rumah kita. Itu rezeki itu sekali lagi bukan hanya uang, ya. Itu bisa kebahagiaan, bisa ketenangan, ya. Bisa sesuatu yang bisa menyelamatkan kita bila kita ada problematika yang harus diselesaikan, solusi, ya, cepat mendapatkan solusi. Nah, ini ada teman kita yang berkomentar di salah satu video saya, ya. Dia menanyakan bagaimana caranya meramaikan lapaknya dia. Jadi dia punya lapak usaha, gimana caranya supaya tidak sepi, ya. Nah, rata-rata sih sekarang usaha itu pada sepi, tetapi begini teman-teman sekalian, tidak semuanya sepi, ya. Kalau kita memang berjodoh pada apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, ya, itu akan ada aja, walaupun mengalami penurunan tetapi tidak signifikan. Jadi tadinya kita bisa menabung lebih, kita sekarang menabung agak kurang dari biasanya, tetapi kan nggak apa-apa. Yang penting itu berkesinambungan itu nggak bangkrut gitu loh. Masih ada aja pembeli, masih ada aja konsumen yang datang ke lapak kita, ke tempat kita. Itu sudah bagus. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan supaya lapak kita itu meningkat, ya? Mungkin teman kita itu bagaimana caranya supaya usaha kita, usaha yang dia lakukan itu berkembang. Nah, oke, jadi begini teman-teman sekalian, kalau kajian di channel Itemu Jigae ini sifatnya kan saintifik, ya. Jadi bentuknya itu bagaimana caranya kita berusaha supaya kita selaras dulu dengan lingkungan kita, dengan alam kita, dengan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu diberkati tidak? Itu yang jadi awal pertanyaan, ya. Misalnya ada seorang tambal ban, seorang yang membuat usaha tambal ban, ya. Dia nggak bisa melakukan pekerjaan lain, ya, cuman menambal ban itu. Dia waktu menambal ban itu insting dia adalah dia membuka usaha itu di pinggir jalan yang rame, atau di pinggir jalan yang dekat dengan usaha bengkel, ya, pokoknya di sana ada bengkel. Nah, itu adalah insting, dimana itu orang tidak perlu kuliah tinggi-tinggi, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, hanya menggunakan insting. Kalau dia menjadi tukang tambal ban, ya, pengusaha tambal ban, di mana dia harus membuka itu adalah di tempat yang dekat dengan motor-motor, ya, karena dia tambal ban motor dan mobil juga kadang-kadang, tapi kebanyakan kan motor, ya. Wong di pinggir jalan usahanya, usaha inilah usaha kecil. Nah, setelah itu di dekat jalan raya yang rame, ya, atau tidak, kalau enggak itu minggir sedikit gitu loh, minggir sedikit masuk ke dalam gang, tetapi gangnya bukan gang yang tidak dekat dengan jalan raya, yang dekat dengan jalan pusat, ya, jalan raya besar. Nah, di situ dia akan buka di pinggir jalan, mungkin di sudut. Nah, itu sudah memberikan nilai plus. Dia tahu harus buka di mana usahanya, ya. Apakah usahanya bakal rame? Iya, bakal rame, karena di sebelahnya itu mungkin ada bengkel motor, ya. Habis gitu jalan raya itu kan penuh dengan motor, ya. Motor itu kan bisa tiba-tiba bannya gembes, ya. Itu ngelihat ada tukang tambal ban. Pernah nggak kalian bocor ban? Siapa yang kalian cari, ya? Bukan rumah makan kan, bukan kafe, bukan
pedagang kaki lima yang jual martabak, tetapi kan tukang tambal ban. Nah, kalau kalian pasang plang aja tambal ban, pasti didatengin orang yang banyak gembes. Nah, itu teman-teman sekalian. Kalau kita mau usaha kita rame, kita harus lihat dulu ya, pangsa pasar usaha kita itu siapa, dan kita bukanya di mana yang bagus ya. Sebelum kalian membuka usaha permanen ya, usaha permanen dengan modal yang besar, itu kalian uji coba dulu dengan usaha-usaha yang mengeluarkan modal kecil ya. Mungkin bekerja sama-sama orang atau bagi hasil sama orang dulu sebelum kalian pede, kalian punya market yang bakal terus setia sama kalian ya. Kalau kalian sudah menemukan tempat daerah kalian berdagang dan tempat jualan kalian itu sudah bisa dikenal orang dan banyak orang itu membutuhkan usaha kalian, itu kalian terus akan bergulir dan makin lama akan makin rame ya. Kalau sepi itu berarti kemungkinan kalian punya pesaing. Kalian tinggal belajar aja dari pesaing kalian, kalian tinggal meningkatkan diri. Nah, itulah cara kalian mengundang rezeki teman-teman sekalian ya. Jadi ini tetap ilmu mengundang rezeki masuk ke tempat usaha kalian. Jadi gimana caranya mengundang rezeki untuk masuk ke tempat kalian adalah kalian mencari tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang sekiranya itu banyak membutuhkan jasa kalian di situ. Kalau tidak, kalian cari tempat lain ya. Kalian cari tempat lain yang banyak orang yang membutuhkan kalian. Disitulah kalian mengundang rezeki masuk ke tempat kalian ya. Dan juga kalian itu menjemput rezeki ya. Jadi menjemput rezeki, kalau kalian tidak tahu siapa yang mau kalian jemput ya, itu kemungkinan akan zong ya. Kalian akan buang-buang tenaga. Yang paling saya sarankan adalah kalian mengundang rezeki. Pertama apa mengundang rezeki itu? Kalian itu meminta kepada Tuhan, meminta petunjuk atau ide kepada Tuhan, usaha apa yang harus kalian lakukan, dan kalian harus buka itu di mana yang strategis dengan usaha kalian, yang menunjang usaha kalian ya. Kalau kalian misalnya mempunyai usaha minuman ya, kalian cari tempat-tempat yang gersang, tempat-tempat yang panas, mungkin tempat-tempat yang banyak buruh pabrik ya. Makanan itu juga kalian cari tempat-tempat yang banyak buruh pabrik, banyak tukang ya, yang orang itu mudah lewat situ tempat kalian. Kalau kalian di tempat yang susah dilalui orang, diketahui orang, itu akan susah kalian untuk cepat dikenali. Bisa tapi lama gitu. Kemungkinan kalian membutuhkan bantuan media sosial untuk menunjukkan di mana letak kalian ya. Dan kalau kalian tidak jual barang yang spesifik, sesuatu yang unik ya, itu akan susah ya. Jadi PR-nya berat kalau misalnya kalian tidak memiliki tempat yang strategis ya. Dan kalian juga harus memiliki apa yang mau kalian jual ya, sesuai nggak dengan diri kalian, diberkati nggak sama Tuhan. Nah, kalau misalnya kalian sudah menemukan dan pelanggan sudah mulai datang, itu rawatlah pelanggan kalian ya. Karena untuk mengundang rezeki itu salah satunya adalah kalian menjadi tuan rumah yang ramah ya. Ada di video saya sebelumnya, menjadi tuan rumah yang ramah. Jadi pelanggan satu itu kalian rawat sehingga dia bilang tuh ke calon pelanggan yang lain, sehingga makin lama tempat usaha kalian tuh makin rame. Jangan pedit ngasih bonus, jangan pedit kasih potongan harga untuk klien-klien setia kita. Jangan pedit untuk meningkatkan kualitas rasa ya untuk customer kalian, karena customer kalian inilah yang akan membawa rezeki dari luar ke tempat kalian ya. Kalau customer nggak suka dengan kalian, dengan tempat kalian, ya mereka nggak akan datang ke tempat kalian ya. Berarti itulah konsep mengundang rezeki ya teman-teman ya. Mudah-mudahan aku bisa memberikan jawaban untuk teman kita yang menanyakan bagaimana lapaknya supaya rame. Jadi bentuknya itu, karena tidak ada yang bentuknya di sini, tidak ada yang bentuknya mitos-mitos atau ya, itu semua itu adalah keajaiban. Jadi kita itu memang
sebelum buka usaha itu kita harus mencari inspirasi. Nah, ide itu dari mana? Ide itu kan dari Tuhan, ya. Istilahnya itu orang tidak menemukan ide seperti kita. Itu bisa loh, itu rezeki. Itu rezeki teman-teman sekalian. Nah, bagaimana caranya mengundang ide supaya masuk ke dalam diri kita? Itu adalah kita mengikhlaskan dan menyerahkan pribadi kita supaya kita mendapatkan penyelamatan, supaya kita mendapatkan bantuan dari Tuhan, yaitu Tuhan, saya pasrah, saya menyerah, saya tolong dikasih ide dan dituntun supaya saya mendapatkan ide untuk jualan yang tepat yang dibutuhkan oleh orang banyak, sehingga saya bisa mendapatkan rezeki besar dan membantu banyak orang yang lainnya. Itu teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau misalnya bagaimana cara mengundang orang tetapi pakai hal-hal yang mistis, itu kemungkinan ya kalian harus berurusan dengan sesuatu yang di luar ini ya, di luar ini ya, di luar kajian Ito Mujigae, ya. Karena kajian Ito Mujigae yang ada di channel ini bentuknya adalah sains, di mana kita itu berserah supaya kita mendapatkan ide dan mendapatkan jalan keluar, ya, supaya kita diberkati dan langkah-langkah kita itu dibantu oleh alam semesta, oleh Tuhan, supaya kita menjadi berkat buat orang lain, ya, menjadi berkat buat orang banyak, juga buat kita dan keluarga kita, ya, teman-teman sekalian. Nah, itu kalian coba, ya. Kalau misalnya tempat kalian sepi, kemungkinan kalian itu berada di tempat yang tidak strategis, ya, atau tidak dilalui banyak orang. Yang ketiga, kemungkinan barang yang kalian jual itu tidak dibutuhkan oleh orang atau tidak sesuai dengan selera orang. Jadi itu seperti teman-teman. Jadi suatu daerah atau suatu kota, ya, itu masyarakatnya kan berbeda-beda. Selera makanannya kan juga berbeda-beda, ya. Selera lidahnya orang itu berbeda-beda. Kalau kalian jual makanan, kalian harus menyesuaikan dengan keadaan warga di sana, ya. Kalau misalnya kalian memang mempunyai ciri khas masakan yang pedas misalnya, ya sudah, nggak apa-apa jual masakan pedas, tetapi kalian itu harus mempunyai masakan yang juga disenangi oleh warga sana, mungkin yang jangan terlalu pedas, gitu loh teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Jadi kalau kalian ingin usaha kalian rame dan mengundang banyak orang masuk, itu pertama kalian harus berdoa kepada Tuhan, ya. Kalian harus berzikir, kalian harus pertama itu berserah kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya kalian memvibrasikan energi positif kepada diri kalian dan lingkungan kalian, itu salah satunya itu dengan cara sedekah, ya. Sedekah kepada sekeliling kalian. Mungkin kalian untuk mengundang tamu itu kalian kasih beli 2 gratis 1, seperti itu. Jadi bonus-bonus, ya. Kalian bisa pasang di sosmed, kalian bisa pasang di depan papan tempat usaha kalian, beli 2 gratis 1, ya. Atau kalau yang namanya Soun, makan sepuasnya, ya, yang lahir di bulan November makan sepuasnya, apalah itu, yang kalian itu juga ada kontribusi kepada masyarakat, ya. Itu akan mengundang orang banyak masuk ke dalam tempat usaha kalian. Nah, kalau orang sudah senang dengan tempat usaha kalian itu sudah menjadi suatu tempat yang bermakna buat customer kalian, makin lama usaha kalian akan makin ramai, ya. Lapak kalian, usaha kalian, walau sekecil apapun, itu akan makin ramai, akan makin banyak orang yang penasaran, satu. Terus yang memang membutuhkan usaha kalian, ya, yang membutuhkan, misalnya kalian menjual makanan, yang membutuhkan makanan kalian, karena mungkin makanan kalian itu mempunyai rasa yang khas, ya. Atau kalian menjual sesuatu yang memang dibutuhkan oleh banyak orang di sekitar wilayah kalian tersebut, ya teman-teman sekalian. Jadi bagaimana caranya kita mengundang rezeki adalah kita mengetahui apa yang akan kita persembahkan kepada masyarakat, kepada warga yang ada di lingkungan di mana kita membuka usaha, ya. Berarti awal
Pertama, kita harus meminta izin kepada Tuhan, berdoa, memasrahkan diri, dan mengetahui apa yang harus kita jual, apa yang harus kita berikan kepada masyarakat, jasa apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Terus setelah itu kalian harus mencari tempat yang strategis untuk kalian jualan. Di sana kalian tinggal berdoa dan berzikir, mempositifkan energi yang ada di lapak kalian ya. Kalian juga memasang ornamen-ornamen yang sifatnya mengundang rezeki. Jangan memasang ornamen-ornamen di tempat usaha kalian itu yang sadis-sadis, yang horor, tetapi pasanglah misalnya foto lukisan pemandangan, padi-padian yang menguning ya, atau sesuatu yang ada hubungannya dengan uang ya, seperti macam-macam kok banyak ya, seperti tumbuh-tumbuhan warna hijau itu kan ada yang bisa dimasukkan ke dalam tempat usaha, itu masukkan supaya ada energi positif di dalam tempat usaha kalian. Jadi orang itu bisa ketarik masuk ke tempat kalian, dan setelah masuk ke tempat kalian melihat usaha kalian itu sesuai dengan yang dia butuhkan, nah dia akan menjadi pelanggan. Setelah menjadi pelanggan, dia akan membawa teman-temannya merekomendasikan tempat usaha kalian ini. Jadilah tempat usaha kalian makin rame ya. Kalau setelah rame itu sepi, berarti kalian harus tahu kalau kalian mungkin punya pesaing. Nah ya, kita bersaing sehat aja, kita pelajari pesaing kita tingkatkan kualitas apa yang harus kita tingkatkan. Jadi kita tingkatkan kualitas jasa kita ya. Jangan lawan-lawanan, jangan kurang ajar lo, pesaing lo gitu, gua tutup lo usaha lo, jangan. Kalian malah harus belajar dari pesaing itu untuk meningkatkan kekurangan-kekurangan yang ada di usaha kalian, sehingga usaha kalian akan makin meningkat. Jadi positif kan, kita menanggapi pesaing kita itu positif, dimana kita malah berterima kasih kepada pesaing kita karena apa, memberikan ide untuk usaha kalian itu malah bisa meningkat dan malah bisa berkembang ya teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan teman yang sudah salah satu kawan kita yang sudah berkomentar bagaimana lapaknya supaya maju, meresapi sharing ilmu kali ini ya. Juga teman-teman yang membuka usaha, supaya kalian bisa menyikapi dengan positif ya, atau usaha kalian yang sekarang lagi sepi, kalian bisa sikapi dengan keadaan yang positif ya. Jadi kemungkinan kalian itu perlu meningkatkan diri, atau kalian perlu mengganti jenis usaha kalian gitu loh ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan tutorial, motivasi, dan kalian makin tergerak menuju kesuksesan yang berkah. Semoga keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.